Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ma'rifatul Hidayah dari Prodi PPKN NPM 240101411. Di sini saya akan mereview tugas sejarah pemikiran kewarganegaraan di pertemuan ke-7 yang diampu oleh Bapak Ludivopus Bomanswadu, SPD MPD. Di sini saya akan mereview 3 topik, yaitu di pertemuan ke-3, ke-4, dan ke-5. Di pertemuan ke-3 ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah klasik kewarganegaraan. Kewarganegaraan umumnya diidentifikasikan bukan sebagai aspek dari peradaban timur, tetapi dari peradaban barat. Pada abad pertengahan di Eropa, kewarganegaraan diidentifikasikan dengan kehidupan komersial dan sekuler di kota-kota yang berkembang. Yang pertama yakni kewarganegaraan Yahudi kuno memiliki satu pandangan bahwa awal kewarganegaraan berasal dari Israel kuno. Mereka memiliki sejarah tertulis, bahasa yang sama, dan agama yang terdiri dari satu Tuhan, yang kadang-kadang digambarkan sebagai monoteisme etis. Perjanjian Yahudi telah digambarkan sebagai perjanjian yang mengikat, tidak hanya dengan beberapa orang atau pemimpin suku. Orang Israel mempertahankan identitas mereka sebagai suatu bangsa, meskipun diperbudak oleh peradaban tetangga. Yang kedua yakni tentang Yunani kuno atau kewarganegaraan polis, yakni kewarganegaraan pertama yang dimulai dari Yunani kuno sekitar abad ke-8. Arti Yunani dari polis, di mana kewarganegaraan dan supremasi hukum berlaku, merupakan keuntungan strategis yang penting bagi orang Yunani selama perang mereka dengan Persia. Orang Yunani dapat melihat manfaat memiliki budak, karena kerja mereka memungkinkan pemilik budak memiliki waktu luang yang substansial, memungkinkan juga partisipasi dalam kehidupan publik. Aspek penting dari kewarganegaraan polis adalah eksklusivitas. Polis yang berarti majelis politik dan juga seluruh masyarakat. Pengertian kewarganegaraan Yunani mungkin muncul dari kebutuhan militer. Selanjutnya saya akan mereview di pertemuan ke-4, yakni mengenai kewarganegaraan Spartan dan kewarganegaraan Athena. Yang pertama yakni kewarganegaraan Spartan kuno adalah pencetus konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan Spartan didasarkan pada prinsip kesetaraan di antara elit militer yang berkuasa yang disebut Spartiates. Dalam pendekatan Spartan, untuk perang palang kebijakan seperti keberanian dan kesetiaan secara khusus ditekankan relatif terhadap negara kota Yunani lainnya. Setiap warga Spartan memiliki setidaknya sebagian tanah umum yang cukup untuk menyediakan makanan bagi suatu keluarga, meskipun ukuran petak tersebut bervariasi. Filsuf Aristoteles memandang model kewarganegaraan Spartan sebagai artifisial dan tegang. Menurut satu catatan,
Sementara Spartan diharapkan untuk belajar musik dan puisi. Studi yang serius tidak dianjurkan. Budaya Spartan kuno menghargai latihan fisik dengan pelatihan untuk pria muda yang digambarkan sangat garang. Yang kedua, yakni tentang kewarganegaraan Athena. Dalam sebuah buku berjudul Konstitusi Athena yang ditulis pada 350 sebelum Masehi, filsuf Yunani kuno Aristoteles mengatakan bahwa orang Yunani kuno mengira bahwa menjadi warga negara adalah keadaan alami. Konsepsi kewarganegaraan Athena mencerminkan keinginan untuk kebebasan itu sendiri. Kewarganegaraan Athena didasarkan pada kewajiban warga negara terhadap komunitas daripada hak yang diberikan kepada anggotanya. Konsepsi Athena adalah bahwa hukum yang harus mengatur setiap orang dalam arti persamaan di bawah hukum atau istilah Yunani isonomia. Next, di pertemuan kelima, yakni membahas memahami konsep kewarganegaraan menurut Plato dan kewarganegaraan menurut Aristoteles. Yang pertama yakni kewarganegaraan Plato. Filsuf Plato membayangkan kelas pejuang yang mirip dengan konsepsi Spartan, di mana orang-orang ini tidak terlibat dalam pertanian, bisnis, atau kerajinan tangan. Tetapi tugas utama mereka adalah bersiap untuk perang. Bagian penting dari kewarganegaraan adalah mematuhi hukum dan menjadi tunduk pada sistem sosial dan politik, dan memiliki pengendalian diri internal. Yang kedua yakni membahas tentang kewarganegaraan menurut Aristoteles. Aristoteles tidak menyukai pendekatan berorientasi konsep Sparta. Dia merasa sistem alokasi tanah Sparta seperti makanan komunal, mengarah ke dunia di mana kaya dan miskin terpolarisasi. Dalam pandangan Aristoteles, manusia adalah hewan politikon atau yang disebut zoopolitikon. Menurut penafsiran Potok tentang Aristoteles adalah bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk mengambil bagian dalam diskusi politik jika mereka memilih untuk melakukannya, dan kewarganegaraan bukan hanya sarana untuk menjadi bebas, tetapi dari kebebasan itu sendiri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.